Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosafat Barus, Escape NS, Magister Keperawatan, di mana saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Akademi Keperawatan Wirahusada Medan dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Akademi Keperawatan Wirahusada Medan. Pada tahun 2009, saya lulus sarjana keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua, dan kemudian saya melanjutkan program pendidikan profesi nomor saya pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2010. Kemudian di tahun 2010 saya bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua, di mana sebagai asisten dosen, karena pada saat itu kami sebagai lulusan 3 terbaik langsung direkrutmen oleh yayasan untuk bekerja sebagai asisten dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Selama saya bekerja sebagai asisten dosen dari tahun 2010 sampai 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua, banyak hal yang saya dapatkan tentang proses pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa, sehingga saya berminat untuk menjadi tenaga dosen yang profesional. Kemudian pada tahun 2012 saya berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu S2 Magister Keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Dan saya lulus dari S2 Keperawatan Universitas Sumatera Utara itu pada tahun 2014. Setelah lulus dari S2 Keperawatan, kemudian saya juga melanjutkan pelatihan bahasa Inggris saya di kampung Inggris, tepatnya di Jawa Timur, untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi yang saya miliki, khususnya nantinya di dalam bidang penelitian. Pada tahun 2019 saya mulai bergabung di Akademi Keperawatan Wirahusada Medan, yang mana saya bertugas sebagai dosen tetap dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Akademi Keperawatan Wirahusada Medan. Untuk saat ini, saya mengampu mata kuliah pengkajian fisik keperawatan di tingkat 1 di semester 2. Di setiap pembelajaran saya selalu mengajarkan sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan agar sistem pembelajaran bisa sesuai dan terjadwal seperti yang ada di RPS tersebut. Di setiap awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu sehingga mahasiswa mengerti dan paham terhadap sistem pembelajaran yang akan diberikan. Setiap perkuliahan yang dilakukan, saya selalu menggunakan prinsip pembelajaran DAA, yang mana prinsip pembelajaran tersebut adalah delivery, interaction, dan assessment. Yang mana delivery itu merupakan pemberian mata kuliah ataupun pembelajaran. Interaction, saya langsung memberikan perkuliahan secara tatap muka. Sedangkan asesmennya, saya memberikan kuis kepada mahasiswa.
Metode yang saya gunakan untuk proses pembelajaran adalah metode ceramah atau pemberian materi dan pelaksanaan praktikum secara langsung kepada mahasiswa. Dari materi perkuliahan saya selalu menampilkan dalam bentuk PowerPoint yang enak dibaca dan mudah dipahami oleh mahasiswa sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Adapun hasil penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu penilaian yang saya ambil dari ujian akhir semester itu sebesar 50%, penilaian dari ujian tengah semester itu sebesar 30%, dan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu sebesar 20%, dan untuk praktikum yang dilakukan mahasiswa itu seluruhnya 100%. Hasil penilaian dari mahasiswa itu saya sampaikan secara langsung kepada mahasiswa melalui papan pengumuman agar mahasiswa dapat melihat secara langsung hasil dari penilaian tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Masih tetap semangat? Semangat. Bagus. Ya, walaupun tetap berkuliah berkelanjutan, tapi semangatnya tetap harus semangat pagi. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita biar semangat, kita buat dulu yel-yelnya. Kalau saya katakan nanti semangat pagi, jawaban Anda pagi, Pak? Pagi. Oke, kita ulangi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Ini adalah mata kuliah kita tentang pengkajian fisik keperawatan, di mana ini adalah topik yang berikutnya tentang pengkajian fisik keperawatan, yaitu khusus sistem integumen. Mungkin sebelum kita masuk ke pemeriksaan fisik keperawatan sistem integumen, saya ingin mengevaluasi dulu kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah kita ajarkan minggu yang lalu tentang topik yang sebelumnya. Apakah ada yang ingin menjelaskan atau masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang ingin menjelaskan? Oke, siapa namanya? Siap, Nadia Sofia. Oke, Nadia, bagus. Kamu persilahkan pada Nadia. Siap, izin Pak. Pada topik kita minggu lalu yaitu mengenai pengkajian fisik, yaitu antara lain yang pertama prinsip umum pengkajian fisik, yaitu dilakukan secara sistematik dari kepala sampai ke kaki atau sering disebut dengan pemeriksaan umum, pemeriksaan head to toe. Yang kedua tentang pengkajian keadaan umum pasien, baik pada saat pengkajian keadaan umum pasien tersebut yaitu dilakukan dengan menganalisa keadaan pasien atau kesadaran pasien, yaitu kompos mentis, apatis, somnolen, delirium, sopor, dan koma. Siap, selanjutnya ialah persiapan, yaitu alat-alat untuk mempersiapkan pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik itu berupa timbangan. Guna timbangan tersebut untuk mengatur atau mengetahui berat badan pasien. Selanjutnya tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya termometer untuk melakukan atau mengukur suhu tubuh pasien. Dan terakhir stetoskop untuk mendengar bunyi-bunyi pada pasien atau suara dalam tubuh pasien. Baik, yang terakhir ialah teknik pengkajian fisik pada pasien, yaitu terbagi menjadi 4.
yaitu yang pertama inspeksi melihat, yang kedua palpasi meraba, yang ketiga perkusi mengetuk, dan yang keempat auskultasi mendengar. Siap, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Nadia. Ya, jawabannya sangat bagus, sangat luar biasa ingatannya. Berarti tidak sia-sia minggu yang lalu kita mengikuti perkuliahan itu masih tetap diingat dan tetap paham apa yang telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Oke, apakah sudah siap untuk masuk pertemuan berikutnya? Siap. Oke, kita lanjut sesuai dengan yang dari kontrak awal perkuliahan kita. Maka hari ini adalah tentang materi yang akan kita sampaikan tentang pengajian fisik keperawatan sistem interbumen. Nah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan fisik, pengkajian fisik pada integumen, perlu kita pahami dulu itu tujuan kenapa kita masuk ke pemeriksaan fisik integumen ini. Yang pertama itu untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan pasien. Ya. Jadi sebelumnya yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, semua pasien yang masuk ke rumah sakit yang pas nanti kita praktik dinas di rumah sakit itu kan mulai dari pengkajian itu semua kita harus lihat kan gitu, dan pengkajian itu apa saja yang kita lakukan. Nah, khusus pada hari ini yang kita perlu kaji nanti adalah tentang sistem intergumennya. Nah, yang kedua itu untuk menambah atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan, ya, dan untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Jadi untuk menegakkan sebuah diagnosa, maka perlu juga kita melakukan yang suatu ya, di dalam dunia keperawatan itu adalah pengkajian, ya, dan muncullah nanti diagnosa keperawatan juga. Untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan pasien dan penata laksanaan, dan untuk mengevaluasi hasil fisiologis dan asuhan yang akan kita kerjakan di rumah sakit atau yang kita buat nanti pada pasien yang kita kasus kita itu. Nah, manfaat pemeriksaan fisik di sistem integumen ini ya sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan sama. Ini hanya untuk menegakkan namanya sebuah diagnosa itu harus kita melakukan terlebih dahulu adalah pengkajian fisik, ya. Mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh pasien terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti kita akan tanya juga, harus gali lagi lebih dalam ya, riwayat kesehatan pada pasien yang akan kita kaji ini. Khususnya berhubungan dengan sistem integumen, dan sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. Jadi kalau sudah tahu masalah kesehatan dari awal, riwayat penyakitnya, jadi intervensi keperawatan yang akan kita lakukan pada pasien ini akan tepat kita lakukan pada pasien tersebut, dan sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan, ya. Nah, metode atau teknik pemeriksaan fisik pada sistem integumen ini yang pertama yaitu adalah inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan atau pendengaran dan penciuman. Inspeksi pada umumnya dilakukan saat pertama kali bertemu pasien, suatu gambaran atau kesan umum mengenai keadaan kesehatan yang dibentuk. Ya. Jadi dari sini juga ya, seperti yang kita ketahui, seperti yang kami juga dosen dan mahasiswa kan nantinya akan melakukan berbagai penelitian tentang yang berhubungan juga dengan nanti tentang sistem integumen ini. Contoh kasus misalnya tentang
penyakit apa ya, DM, diabetes mellitus. Ya. Dari pasien yang diabetes mellitus, untuk mengkajinya kita kan tahu ya kan, dari dia datang, dari kita cium baunya itu udah tahu kita ini, misalnya kalau misalnya ada luka gangren pada pasien itu sudah tercium luka gangrennya kan, seperti itu. Nah, dari kasat mata kita juga bisa kita lihat gitu. Inilah inspeksi ini. Nah, kemudian palpasi itu setelah kita inspeksi baru kita palpasi untuk pemeriksaan yang menggunakan indera peraba dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau. Nah, pengkajian riwayat kesehatan ya setelah pasien misalnya datang itu perlu kita lakukan sebagai perawat. Ya, kenapa perlu? Ya kan, kita harus bisa atau paham riwayat penyakit terdahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, harus tahu dulu kita. Karena kalau tidak tahu riwayat penyakit terdahulu, ya kita tidak bisa menegakkan namanya sebuah diagnosa. Dan riwayat dari riwayat kesehatan ini dari mana kita dapatkan? Dari pasien. Bisa kita langsung wawancara dengan pasien, dan dapat kita juga lihat keadaan pasien dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Yang pertama yaitu dari pengkajian riwayat kesehatan ini, itu tanyakan pada pasiennya, ada nggak lesi atau kemerahan atau memar di bagian kulit. Ya. Dan kalau misalnya kita tanyakan juga, kita bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa melihat ada nggak merah atau luka memar di bagian kulit. Yang kedua, tanyakan kepada pasien, apakah pasien itu memperhatikan adanya perubahan warna kulit. Karena mungkin selama ini kulitnya ada mengalami yang namanya suatu perubahan. Kita tanyakan sama pasiennya untuk mengkaji riwayat kesehatan yang terdahulu. Ya. Yang berikutnya tanyakan kepada pasien banyak bekerja atau menghabiskan waktu yang berlebih di luar. Ya. Ini kenapa kita harus tanyakan juga banyak bekerja atau menghabiskan waktu yang berlebih di luar. Karena kalau misalnya dia di luar, mungkin ya banyak yang terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, sehingga terjadilah berbagai penyebab kulitnya tadi bisa tercemar seperti itu. Itu harus kita tanyakan juga. Yang berikutnya, tanyakan tentang frekuensi mandi dan jenis sabun yang digunakan. Berapa kali mandi satu hari? Mungkin ya belum jarang mandi, makanya terjadi perubahan kulit kita seperti itu. Ya. Dan sabun apa yang digunakan sehari-hari pada pasien ini? Sabun apa yang digunakan? Itu juga harus kita tanyakan sebagai perawat. Ya. Tanyakan, adakah terjadi trauma kulit akhir-akhir ini? Kita harus tanyakan juga, pada akhir-akhir ini ada nggak trauma yang dialami pada kulit pasiennya. Nah, berikutnya tanyakan, apakah mempunyai riwayat alergi? Pasien ini mempunyai riwayat alergi atau enggak, sehingga menyebabkan kemerahan atau bintik-bintik merah dan gatal. Ya, itu harus kita pertanyakan juga. Yang berikutnya, tanyakan pada pasien menggunakan obat-obat topikal atau ramuan sendiri ke kulitnya gitu. Kalau misalnya tadi sudah ada yang gatal, apakah dia menggunakan obat atau obat-obat tradisional dioleskan kepada daerah kulitnya itu tadi. Ya, itu harus kita jelas kita tanyakan kepada pasien gitu. Yang berikutnya, tanyakan apakah pasien itu mempunyai riwayat keluarga dengan gangguan kulit yang serius seperti kanker kulit. Mana tahu ya,
ada faktor keturunan yang dialami oleh pasien ini tadi yang terjadi karena kanker kulit gitu. Mana tahu ada yang terdahulu yang misalnya ayah atau kakeknya atau siapapun keluarga yang terdekat sama pasien ini yang terjadi karena terjadi kanker kulit. Nah, itu hal yang penting harus kita kaji untuk riwayat kesehatan pada pasien ini tadi. Harus kita pahami bagaimana riwayat kesehatan yang terdahulu. Oke, jelas? Siap, jelas Pak. Oke, kita lanjut hal yang perlu dipertimbangkan perawat dalam hal pengkajian kulit. Hal apa yang perlu kita pertimbangkan sebagai perawat nantinya di rumah sakit, khususnya dalam pengkajian intubumen di kulit ini? Nah, yang pertama itu cedera atau kerusakan pada kulit yang mempredisposisikan pasien terhadap infeksi. Apakah pasien ini pernah mengalami yang namanya cedera? Ya. Sehingga pasien ini tadi mengalami cedera, maka lama-lama tidak diobati atau menggunakan obat-obat yang lain atau obat tradisional, sehingga sudah menimbulkan yang namanya infeksi. Itu juga menjadi perlu bahan pertimbangan kita sebagai perawat dalam hal pengkajian ini. Nah, yang kedua, apakah vibrasi kulit? Ya. Dan membran mukosa memperlihatkan kemampuan tubuh meregulasi suhu tubuh. Mana tahu ya, ada pasien ini sudah mengalami yang namanya vibrasi kulit. Itu juga perlu pertimbangan kita sebagai perawat. Yang berikutnya itu perubahan suhu. Perubahan suhu di sini maksudnya itu karena perubahan suhu ini juga dapat merefleksasikan gangguan aliran darah. Karena mungkin pasien ini pernah mengalami perubahan suhu, misalnya dari yang panas ke dingin atau yang dari suhunya dingin ke panas, sehingga terjadilah kelainan di daerah kulit pada pasien tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu pertimbangan kita sebagai perawat dalam hal pengkajian tadi. Yang berikutnya itu kondisi kulit. Ya. Nah, kita lihat kondisi kulit pasiennya itu juga sangat-sangat ya perlu kita pertimbangkan ya sebagai perawat khususnya. Apakah mungkin dapat terdeteksi ya kondisi kulitnya ini bisa nggak kita terdeteksi gitu. Seperti itu dia hasilnya. Dan kondisi kulit dapat merefleksikan tingkat aging seseorang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, harus tahu berapa kali dia mandi satu hari. Karena kalau misalnya persentase agingnya juga kurang pas, ya kondisi kulitnya itu juga dapat merefleksikan tingkat aging seseorang. Oke, dari yang sudah kita jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Jelas semua? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba saya yang mengevaluasi apakah Anda paham atau tidak. Kita akan buat kuis. Mungkin bisa dikeluarkan satu lembar kertas, ya, dikerjakan di lembar kertas yang baru. Nanti kertasnya itu dikumpulkan. Ya. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kalian. Apakah Anda masih bisa mengingat atau bagaimana tentang perkuliahan kita pada hari ini? Nah, yang pertama, hal apa yang perlu dipertimbangkan
oleh seorang perawat dalam hal melakukan pengkajian kulit pada pasien. Yang kedua, coba Anda jelaskan tentang pengkajian riwayat kesehatan terdahulu pada pasien yang Anda kelola di kasus yang khususnya di Hubungan. Mungkin bisa dikerjakan. Oke, kalau sudah siap mungkin bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih telah mengerjakan kuis yang sudah kita berikan pada hari ini. Sebelum saya periksa nanti kuisnya, mungkin ada dari mahasiswi yang ingin menjelaskan secara langsung kepada kita dan teman-temannya tentang kuis yang kita jabarkan pada hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan pertanyaan nomor 1? Siap, saya Pak. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Risna Debua. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dengan pertanyaan hal yang perlu dipertimbangkan seorang perawat dalam pengkajian sistem integumen, yaitu 1. Cedera atau kerusakan pada kulit memprediksikan klien terhadap infeksi. Yang kedua yaitu hidrasi kulit dan membran mukosa memperlihatkan kemampuan tubuh stimulasi suhu tubuh. Yang ketiga yaitu perubahan suhu dapat merefleksikan gangguan aliran darah. Dan yang keempat yaitu kondisi kulit atau penyakit di bawah kulit dapat terdeteksi. Dan yang terakhir yaitu kondisi kulit dapat merefleksikan tingkat hygiene seseorang. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus. Kita beri aplaus untuk ini. Oke, mungkin yang soal kuis yang kedua ada yang ingin menyampaikan kepada kita jawabannya, yang argumennya tentang kuis kita nomor 2. Siap saya Pak. Oke, kepada Sentrius kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Saya atas nama Sentrius ingin menjawab pengkajian riwayat kesehatan. Yang pertama yaitu tanyakan kepada pasien apakah ada lesi atau memar di bagian kulit. Yang kedua yaitu tanyakan kepada pasien apakah ada perubahan kulit. Yang ketiga, tanyakan kepada pasien apakah banyak menghabiskan waktu di luar. Yang keempat, tanyakan kepada pasien frekuensi mandi dan jenis sabun yang digunakan. Yang kelima, apakah ada trauma pada kulit. Yang keenam, tanyakan kepada pasien apakah mempunyai riwayat alergi. Dan yang terakhir yaitu tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami riwayat keluarga pada kanker kulit. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Sentrius, jawabannya sungguh luar biasa. Kita beri aplaus untuk Sentrius. Oke, karena 2 orang tadi temannya sudah menjawab kuis yang kita sampaikan hari ini, dan mungkin pertemuan kita pada hari ini dengan topik pengkajian fisik keperawatan sistem kemudian kita sudahi pada saat ini. Mungkin sekian, dan saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.